Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Ifnan Duratul Hikmah dengan NIM 231080201114. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian bisnis. Struktur organisasi, spesifikasi pekerjaan yang harus diselesaikan dan cara pekerjaan tersebut berhubungan satu sama lain. Bagan organisasi itu sendiri adalah diagram yang menggambarkan struktur organisasi dan menunjukkan posisi karyawan dalam operasi perusahaan. Ada beberapa penentu struktur organisasi. Yang pertama adalah misi organisasi, yang kedua adalah strategi organisasi, yang ketiga adalah ukuran organisasi, yang keempat lingkungan eksternal, dan yang kelima adalah lingkungan internal. Kemudian unsur pembentuk struktur organisasi. Yang pertama ada spesialisasi. Ini proses mengidentifikasi pekerjaan spesifik yang perlu dilakukan dan menunjuk orang yang akan melakukannya. Yang kedua adalah departementalisasi, yaitu menentukan bagaimana mengelompokkan orang yang melakukan tugas-tugas tertentu. Yang ketiga adalah membangun hierarki pengambilan keputusan. Ini maksudnya adalah memutuskan siapa yang akan diberikan tanggung jawab untuk membuat keputusan dan siapa yang akan memiliki wewenang atas orang lain. Kemudian ada beberapa macam departementalisasi, yaitu departementalisasi fungsional, departementalisasi produk, departementalisasi konsumen, departementalisasi proses, dan departementalisasi geografis. Hierarki pengambilan keputusan ini mendistribusikan wewenang. Ada sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian untuk struktur organisasinya itu ada tinggi dan ada datar. Dan untuk rentang kendalinya ini jumlah orang yang disupervisi oleh seorang manajer. Dan kemudian ada delegasi, yaitu proses di mana seorang manajer mengalokasikan pekerjaan kepada bawahannya. Kemudian ada struktur organisasi. Ini ada yang pertama adalah organisasi datar. Itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah umum dalam organisasi terdesentralisasi. Kemudian lebih sedikit lapisan manajemen. Kemudian ada komunikasi yang cepat, dan terakhir ada rentang kendali yang luas. Kemudian struktur selanjutnya ada organisasi yang tinggi. Ini ada beberapa hal juga. Yang pertama adalah umum dan organisasi terpusat. Yang kedua adalah manajemen berlapis. Yang ketiga adalah komunikasinya lebih lambat. Kemudian ada proses delegasi. Yang pertama itu adalah menetapkan tanggung jawab. Nah, ini bertugas untuk melakukan tugas yang diberikan. Kemudian ada memberikan wewenang, yaitu kekuasaan untuk membuat keputusan yang diperlukan untuk menyesuaikan tugas. Kemudian ada menciptakan akuntabilitas. Itu karyawan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Kemudian ada beberapa bentuk dasar struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur fungsional, yang kedua adalah struktur divisional, yang ketiga adalah struktur matriks, dan keempat adalah struktur internasional. Kemudian ada organisasi formal. Interaksi sosial sehari-hari di antara karyawan yang melampaui pekerjaan formal dan keterkaitan pekerjaan. Ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya itu dapat memperkuat organisasi formal, sedangkan dampak negatifnya itu yang pertama memperkuat politik kantor yang menempatkan kepentingan individu di atas kepentingan perusahaan. Yang kedua adalah menyebarkan informasi yang menyimpang atau tidak akurat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.